Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria. Kali ini kita bakal kupas tuntas tentang bagaimana cara menghafalkan Al-Quran langsung berdasarkan Al-Qurannya. Karena mungkin aku suka pakai istilahnya perapat, halaman 1, halaman 2, dan kalian tuh nggak ada ide tentang hal tersebut, maka aku langsung praktekin ke Qurannya. Jadi aku lebih rekomendasiin kalian untuk menghafalkan Quran pakai Quran yang jenis ini, pakai Quran cetakan dari Menara Kudus. Berhubung karena aku pertama kali aku ngafalin Quran itu di Kudus, jadi ini adalah mushaf pertama aku untuk menghafalin Al-Quran. Kenapa kita harus pakai ini? Karena ini punya kelebihan yang mungkin di mushaf yang lain enggak sebagus ini. Oke, jadi beginilah tampak mushaf dari luar Al-Qudus, cetakan dari Menara Kudus. Ini adalah jilid yang kedua dari juz 16 sampai 30. Kemarin kan aku menyebutkan bahwa dalam satu juz itu ada 20 halaman. Nah, ini di sini ada Asmaul Husna. Kita mulai dari juz 16. Ini halaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 halaman ini berarti namanya itu seperempat juz pertama. Di sini ditandai dengan adanya lingkaran dengan seperempat bagian seperti itu. Di sini kenapa aku sangat rekomendasi ini banget, karena di sini tuh ada footnote yang menjelaskan tentang kata-kata gharib atau asing. Misal ini biasanya ana tulisannya tuh kan panjang, padahal itu dibaca pendek seperti itu. Jadi jika wasol nanya dibaca pendek, jika wakof nanya dibaca panjang. Jadi ada keterangan-keterangan yang misal kamu lupa teori tajwidnya, itu bisa diingatkan kembali dengan footnote yang ada di bawahnya. Kemudian kita lanjut 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini bisa kelihatan di sini ada lingkaran yang udah dibagi jadi 2. Setelah itu sebaiknya setelah mendapatkan seperempat pertama dan kedua itu disetengahin sehingga kalian bisa hafalannya itu settle, benar-benar masuk di pikiran dan di hati, baru pindah ke halaman ke-11. Begitu 11, 12, 13, 14, 15, sampailah kita pada 3/4 juz. Ini kalian satuin semuanya. Oke? Kemudian kalau udah bisa baru lanjut di halaman 16, 17, 18, 19, 20. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada bulatan yang sempurna, sehingga kita udah mencapai setengah juz yang kedua. Kemudian yang setengah juz awal tadi dengan setengah juz yang kedua disatuin jadi satu juz yang insya Allah itu jauh lebih memudahkan kita untuk menghimpun seluruh ayat-ayat dalam juz 16 seperti itu. Nah, ketika kita pindah ke juz 17 nih, kita bisa lihat bahwa itu dia balik lagi angka 1, 2, 3 sampai itu dan seterusnya. Itu kan tadi bagaimana cara untuk menghimpun satu juz ya biar lebih mudah. Nah, kita sekarang belajar bagaimana cara membuat hafalan sehingga kita bisa mencapai satu halaman penuh. Kalau aku pribadi, aku lebih suka itu membaginya menjadi beberapa bagian. Misal di sini ada ayat 1 sampai dengan 10. Maka aku akan membaginya menjadi 2, yaitu yang setengah atas, setengah bawah. Kalau aku bisa, aku bakal ngafalin ayat 1 sampai 5. Benar-benar harus siapkan dulu, mulai dari ayat pertama ini udah bisa, lanjut ayat kedua, diulang-ulang bisa, ya udah aku satuin 1, 2. Bisa lanjut ke ayat ketiga, ulang sampai bisa, baru ulang 1, 2, 3. Udah yakin bisa, pindah ke 4, ulang sampai sukses, ulangi 1, 2, 3, 4. Habis itu alhamdulillah kita menuju ayat kelima, ayat terakhir dari bagian atas. Udah bisa nih, langsung disatuin 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu.
Hal ini juga berlaku ke setengah bagian kedua. Jadi yang ayat ke-6 itu jadi ayat pertamaku, aku baca ulang sampai bisa pindah ke ayat ke-7. Udah bisa lagi berarti 6-7. Udah bisa lagi ini ulang ayat ke-8-nya. Udah bisa ayat 8, 6-7-8. Udah diulang sampai di luar kepala, pindah ke ayat 9. Udah bisa 6, 7, 8, 9. Udah bisa, kemudian lanjut ke ayat terakhir. Habis itu disatuin dari ayat 6, 7, 8, 9, 10. Udah bisa semuanya, udah yakin, satuin dari ayat 1 ke 10. Dan biasanya guys, aku menggunakan pensil sehingga kayak misal aku hilaf, itu aku bisa introspeksi sendiri. Oh ini harokatnya apa, ini susah banget sih ayatnya, nanti aku bunderin, aku apain kayak gitu. Nah, jadi tapi sebelum ngapalin biasanya aku lebih suka membaca maknanya dulu. Jadi aku tahu ide pokok atau maksud dari halaman ini. Dan ini juga bisa menambah kosakata kita dalam bahasa Arab. Nanti misal lupa ayat, itu teman kita bisa menstimulus kita dengan memperdengarkan artinya, bukan langsung ngasih tahu ayatnya. Itu jauh lebih efektif untuk bikin kita selalu ingat, insya Allah. Nah, tadi kan aku nyontoin itu ayat-ayat yang cukup panjang ya. Ini lain cerita kalau ayatnya tuh pendek-pendek gini, kecil-kecil gini, itu agak jauh lebih tricky dan harus jauh lebih teliti. Aku biasanya nggak bagi langsung setengah gini. Ini kan ada 26. Dan kita tengahnya mungkin bisa berhenti di ayat 17 atau 19. Ini kan aku biasanya nggak se-strong itu. Aku lebih suka dibagi jadi 4 bagian. Jadi ini kan setengah awal, sini sampai sini setengah awal. Nah aku bagi lagi, nanti aku berhenti di fa'awha ila abdihi ma awha di ayat 10. Jadi ayat 1 sampai 10 aku hafalin dulu sampai bisa. Habis itu baru lanjut ayat 11 sampai 19 sampai bisa. Baru keduanya disatuin. Seperti itu. Habis itu kalau udah bisa 1 sampai 19 baru boleh pindah ke Wamanata. Ini sampai mana ya? Sampai sini ya? Dikit ya? Sampai sini boleh. Wamanata sampai sini aku hafalin satu-satu. Habis itu aku kumpulin semuanya udah bisa, alhamdulillah. Kita lanjut ke ayat 24. Dan ayat 24 sampai 26 udah bisa, baru aku kumpulin semuanya dari ayat 20 sampai 26. Udah bisa segini, langsung dikumpulin dari ayat 1 ke 26. Dan ini nggak serta-merta bikin aku langsung lancar. Aku tetap butuh orang lain untuk ngoreksi bacaan aku, ngoreksi kehilafan aku, dan ngeboost confidence aku untuk bisa setoran di depan guru ataupun tampil di depan umum. Seperti itu. Oke, mohon maaf karena kayak kita bahasnya loncat-loncat banget ya, tapi semoga kalian memahami. Nah, di sini setelah Anas juz 30 udah selesai kan ada doa khatmul Qur'annya. Ada doa khatmul Qur'annya juga dihafalin. Habis itu kalau tahu maknanya jauh lebih baik karena biar berdoanya itu jauh lebih khusyuk, jauh lebih tersampaikan kepada Allah SWT. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Anjuran-anjurannya itu seperti apa, hukum-hukumnya itu seperti apa, kalian bisa pelajari. Terus di sini ada daftar isi semuanya mulai dari Al-Fatihah sampai akhir ya, sampai Anas. Kemudian di sini adalah nama percetakannya dari Ma'had Ta'fidz Jambu'ul Quran Kudus. Oke, sekian review Quran pada hari ini. Semoga cukup tercerahkan. Kalau kalian ngerasa masih kurang paham, kalian bisa komen kali aja, nanti aku bisa bantu melalui video selanjutnya. Dari aku yang gak sempurna, semoga Allah memudahkan kita untuk mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.